Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Angelita Tesalonika Langi dengan NIM 682019-122. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Saat ini saya akan membahas materi tentang waktu subjektif dan waktu objektif. Tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Umum. Waktu adalah proses menggada, menjadi, dan terus bergerak. Artinya, setiap hal yang dilakukan selalu diselimuti oleh waktu. Apapun kegiatan kita, dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, waktu adalah hal pokok yang menjadikan alam semesta bergerak, tidak terkecuali kita sebagai manusia. Hakikat waktu dalam fisika modern adalah tidak ada kelanjutan mengenai waktu dalam materi. Proses perkembangan melibatkan proses-proses yang berbeda secara kualitatif. Kualitas gelas kaca akan berubah menjadi pecahan ketika ia terjatuh, sehingga kualitasnya pun berbeda. Waktu memeluk semua dalam bentuk masa lalu dan masa depan. Masa lalu merupakan kejadian-kejadian yang telah tertutup akan kemungkinan-kemungkinan, sedangkan masa depan adalah kemungkinan-kemungkinan yang masih terbuka. Sebagai contoh, begini, katakanlah 2 jam ke depan pasti mantan saya akan datang ke Malang. Pernyataan tersebut bukanlah hal yang pasti, melainkan hanya sebuah perkiraan semata. Tidak ada yang benar-benar pasti di depan sana. Masa depan tidak dapat dikalkulasi, tetapi hanya dapat dipersiapkan saja, menurut Derrida. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kemungkinan-kemungkinan yang terbuka dan alam semesta yang dinamis. Semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Sekalipun kita semua tidur di malam hari, tiada gerakan sedikit pun, tetapi jantung kita terus memompa darah agar kita tetap hidup. Dengan demikian, waktu adalah proses keberadaan, maka sebuah perjalanan menuju masa depan mensyaratkan ketidakpastian dan sebuah misteri. Kita berbicara tentang waktu, tidak akan ada habisnya. Waktu membuat kita hidup. Waktu yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Dan waktu pula yang membuat kita menemui ajal kita. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai waktu objektif. Apa itu waktu objektif? Waktu objektif adalah waktu yang berada mandiri di luar manusia atau subjek. Tapi Immanuel Kant mengkritik waktu objektif. Menurutnya, waktu objektif berada dalam diri manusia, bukan di luar, dan secara mandiri terpisah dari manusia. Contohnya, waktu yang objektif ketika Anda bersama kekasih Anda, maka waktu akan terasa sangat cepat. Ada juga yang berpendapat mengenai waktu objektif. Waktu objektif adalah sebagaimana tertera dalam jam dan kalender. Ia adalah hari, jam, dan tanggal yang digunakan sebagai panduan oleh banyak orang di dalam hidupnya. Ruang selalu terikat dengan waktu, dan waktu selalu terikat oleh kesadaran manusia. Manusia akan terus mengada dalam ketiganya, yaitu ruang, waktu, dan kesadaran, dalam satu kesatuan. Dalam keseharian, manusia selalu berhubungan dengan sesamanya dan berinteraksi. Realitas objektif ada dalam segalanya. Itu adalah segalanya. Konsep batas hanya memiliki makna ketika diterapkan pada yang terbatas. Saat ini saya akan membahas tentang waktu subjektif. Waktu subjektif itu adalah waktu menurut akal budi. Contohnya, ketika Anda duduk di atas tungku panas selama sedetik, waktu akan terasa sangat lama.
Ada juga yang berpendapat bahwa waktu subjektif adalah waktu yang kita rasakan di dalam batin kita. Dalam 3 konsep waktu, semua berdiri pada satu kesatuan pada saat ini. Masa lalu menamakan saat ini sebagai masa depan, dan masa depan menamakan saat ini sebagai masa lalu. Jadi kita berdiri pada satu konsep masa depan dan masa lalu. Dengan keberadaan saat ini, masa lalu adalah saat ini yang telah dijalani dan yang telah bergerak, sedangkan masa depan adalah jalan-jalan yang akan kita lalui. Sebagaimana pada contoh gelas yang telah pecah, kepingan-kepingan adalah masa depan bagi gelas, dan gelas merupakan masa lalu bagi pecahan-pecahan. Hal ini berlaku bagi semuanya dan tidak terbatas pada gelas saja. Hal ini berlaku pada kita juga sebagai manusia. Waktu subjektif dan waktu objektif berjalan dengan logika yang berbeda. 1 jam terkena macet di jalan dan 1 jam bersama kekasih tercinta memiliki rasa yang amat berbeda. Secara objektif, keduanya sama, yakni 1 jam. Namun secara subjektif, keduanya amatlah berbeda. Di masa awal perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa, pandangan tentang waktu subjektif pun disingkirkan. Yang tersisa kemudian adalah pandangan tentang waktu yang objektif. Di sini, waktu dipandang sebagai sesuatu ada secara mandiri di luar manusia. Ia adalah bagian nyata di alam yang bisa diukur. Demikian video saya yang menjelaskan tentang waktu yang objektif dan subjektif. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.